좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baik, langsung saja saya akan membacakan materi kami, yaitu pengetahuan pedagogik berbasis filsafat pendidikan. Bagian A, konsep dasar anak. Anak adalah sosok muda yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Anak memerlukan kesempatan dan berproses untuk mencapai titik pertumbuhan dan perkembangan yang optimal menjadi manusia dewasa. Beberapa aliran mencerminkan pandangan tentang konsep dasar anak diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, aliran psikoanalistik, yang kedua, aliran behavioristik, dan yang ketiga, aliran humanistik. Nah, bagian B, filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Dari asal-usul katanya, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta atau pecinta kebijaksanaan. Dasar filsafat terjadi karena adanya dorongan dan keinginan untuk mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui secara menyeluruh. Berfilsafat berarti berpikir menerobos tuntas sampai ke akar-akarnya. Berfilsafat berarti mempertanyakan sesuatu secara mendasar sehingga mendapatkan jawaban yang esensial. Nah, yang kedua, pengertian pendidikan. Dalam bahasa Latin, pendidikan berasal dari kata eductum yang terdiri dari kata yang berarti perkembangan dari dalam keluar, dan duco yang berarti sedang berkembang. Dalam hal ini, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses mengembangkan kemampuan diri untuk dicuatkan keluar diri sehingga menjadi kekuatan individu. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan disiplin ilmu yang secara normatif merumuskan kaidah dan norma pendidikan. Hal ini berarti filsafat pendidikan merumuskan bagaimana ukuran tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam sebuah proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga filsafat pendidikan menjadi asas dan pandangan dasar dalam melaksanakan pendidikan. Filsafat pendidikan memfasilitasi komunitas pendidikan untuk, yang pertama, membentuk manusia untuk berpikir secara kritis dan reflektif atas setiap permasalahan yang terjadi sehingga mampu mengambil inti dari pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Kedua, mengambil data dari hasil pemikiran kritis dan reflektif sebagai data mendasar untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan dan yang terjadi. Ketiga, melatih kemampuan dan kematangan diri secara emosional dalam interaksi pendidikan. Keempat, memahami tentang konsep manusia dan pendidikan secara benar sehingga mampu mengelola kemampuan interaksinya dengan pengetahuannya, dengan kemampuan reflektifnya, dengan kecerdasan emosionalnya secara benar. Kelima, kemampuan reflektif akan menjadikan manusia mampu mengelola pola komunikasi dengan baik dan humanis serta dialogis. Keenam, manusia akan memikirkan pendidikan dan sekaligus menjadi subjek pendidikan itu sendiri. Ketujuh, pendidikan perlu memikirkan dan mempertimbangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Kedelapan, pendidikan atau mendidik menjadi sebuah usaha untuk merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Kesembilan, manusia dalam menganalisis akan berpegang teguh pada kemampuan akal pikiran, perjalanan intuisi dan reflektif. Ini saya akan membacakan materi saya bagian C, urgensi model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pemahaman filsafat pendidikan.
Guru adalah perilaku dan pelaksana pendidikan. Guru adalah orang dewasa yang memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam mempersiapkan manusia muda menjadi manusia dewasa yang dapat mengenali, mengembangkan, dan mengaktualisasikan dirinya secara optimal agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tugas tersebut adalah menjadi tugas guru, yaitu guru adalah tenaga profesional yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing manusia yang memikirkan pendidikan dan sekaligus manusia menjadi subjek pendidikan. Pendidikan perlu memikirkan dan mengembangkan nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Pendidikan atau mendidik adalah suatu usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Manusia dalam menganalisis berpegang pada kemampuan akal, pikiran, pengalaman, intuisi, dan reflektif. Bagian D. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik dalam konsep filsafat pendidikan. Pengembangan kompetensi pedagogi guru dapat dikembangkan dengan terlebih dahulu guru memiliki bekal pengetahuan konsep dan pemahaman terhadap filsafat pendidikan. Analisis konstruk yang berkaitan dengan filsafat pendidikan yang mendasari adalah terkait dengan pemahaman esensial mengenai subjek pendidikan, pengembangan nilai, eksternalisasi nilai, kemampuan analisis logis. Model pengembangan kompetensi pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik berbasis pengetahuan pedagogik konsep dengan filsafat pendidikan memberikan fondasi bahwa guru hendaknya memiliki konsep pengetahuan, kemampuan menerapkan kaidah, dan memiliki sifat berikut. Yang pertama, fokus terhadap pendidikan dan subjek pendidikan. Kedua, fokus pengembangan nilai. Ketiga, fokus eksternalisasi nilai. Dan terakhir, pengembangan analisis logis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.